Selamat pagi semuanya, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing. Sini saya akan memperkenalkan teman saya, yaitu ada Windaris Duastanggang dan saya sendiri Giovanni Margareta Simanjuntak. Apa itu pasar uang? Pasar uang merupakan tempat antar sang pemberi dan atau yang disebut juga lender dengan sang calon konsumen. Pertemuan ini dapat dilakukan secara face to face atau langsung, tetapi bisa juga dilakukan melalui perantara atau bisa disebut broker. Pasar uang ini ada karena transaksi permintaan atau penawaran terhadap dana dan sejumlah dokumen-dokumen berharga dengan jangka pendek yang umumnya di bawah 270 hari. Pasar uang atau disebut money market di Indonesia masih relatif baru jika dibandingkan dengan negara-negara maju. Namun, dalam perkembangan dunia sekarang ini, pasar uang di Indonesia juga ikut berkembang walaupun tidak semarak perkembangan pasar modal atau capital market. Tujuan pasar uang, pihak yang membutuhkan dana. Yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan dana jangka pendek. Yang kedua, untuk memenuhi kebutuhan likuiditas. Yang ketiga, untuk memenuhi kebutuhan modal kerja. Yang keempat, sedangkan mengalami salah clearing. Yang kedua itu ada pihak yang menanam dana. Nah, itu untuk memperoleh penghasilan dengan tingkat suhu bunga tertentu. Berikutnya, membantu pihak yang benar-benar mengalami kesulitan keuangan. Berikutnya, spekulasi dengan harapan akan memperoleh keuntungan besar dalam waktu yang relatif singkat. Adapun jenis-jenis instrumen pasar uang. Yang pertama itu interbank call money, merupakan pinjaman antar bank yang terjadi dalam proses clearing. Di dalam proses clearing yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia setiap hari kerja dan selalu saja ada yang kalah dan menang. Bagi bank yang kalah clearing apabila tidak dapat menutupi kekalahannya, maka akan terkena sanksi dari Bank Indonesia. Oleh karena itu, agar tidak terkena sanksi akibat kekurangan likuiditas, bank tersebut dapat meminjam uang dari bank lain yang kita kenal dengan nama interbank call money atau call money. Yang kedua, sertifikat Bank Indonesia. Sertifikat Bank Indonesia merupakan surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Sentral atau Bank Indonesia. Penerbitan SBI dilakukan atas unjuk dengan nominal tertentu, dan penerbitan SBI biasanya dikaitkan dengan kebijakan pemerintah terhadap operasi pasar terbuka atau open market operation dalam masalah penanggulangan jumlah uang beredar. Yang ketiga, sertifikat deposito. Sejalan dengan kebijaksanaan pemerintah membolehkan pihak perbankan untuk menerbitkan sertifikat deposito sejak tahun 1971. Maka sampai sekarang ini, sertifikat deposito merupakan alternatif utama bagi pihak perbankan untuk memenuhi kebutuhan dana jangka pendek. Sertifikat deposito diterbitkan atas unjuk dengan nominal tertentu. Jangka waktu pun bervariasi sesuai dengan keinginan bank. Pencairan sertifikat deposito dapat dilakukan setelah jatuh tempo. Namun apabila investor memerlukan dana, maka dapat pula sertifikat deposito ini diperjualbelikan apakah kepada lembaga maupun pihak umum. Yang keempat, surat berharga pasar uang merupakan surat berharga yang diperkenalkan oleh Bank Indonesia tahun 1985 sebagai salah satu alat untuk melakukan operasi pasar terbuka dalam rangka ikut menstabilkan nilai rupiah. Bank atau lembaga keuangan yang ingin memperoleh dana jangka pendek dapat menerbitkan SPBU. Ini kemudian diperjualbelikan dengan Bank Indonesia atau pihak-pihak lainnya. Penerbitan warkat dapat berupa wesel atau promise dengan jangka waktu antara 30 hari sampai dengan 180 hari. Yang kelima, bankers exception merupakan wesel bank yang diberikan cap dengan kata exception dan dapat diperjualbelikan di pasar uang sebagai salah satu sumber dana jangka pendek. Jangka waktu penarikan wesel berkisaran antara 30 hari sampai 180 hari. Wesel yang diberikan cap exception inilah yang kemudian kita kenal dengan banker exception. Banker exception terjadi dalam perdagangan luar negeri atau ekspor impor. Terjadinya banker exception di mana adanya proses transaksi pembelian dan penjualan barang antar negara. Yang keenam, ada commercial paper. Commercial paper merupakan kertas berharga yang dapat diperdagangkan di pasar uang dengan jangka waktu yang tidak lebih dari 1 tahun. Yang termasuk ke dalam jenis commercial paper adalah promise yang diterbitkan oleh perusahaan lembaga keuangan
termasuk bank. Dalam praktiknya, keuntungan dari penjualan komersial paper dapat berbentuk bunga seperti kredit, namun seringkali dilakukan dengan menggunakan sistem diskonto. Penjualan komersial paper tidak didukung oleh suatu jaminan tertentu. Oleh karena itu, bagi pihak investor yang ingin melakukan pembelian terlebih dahulu, melihat bonafiditas perusahaan yang menerbitkannya. Treasury bills merupakan instrumen pasar modal yang diterbitkan oleh bank sentral dengan jangka waktu paling lama 1 tahun. Penerbitan treasury bills oleh bank sentral ini biasanya atas unjuk dengan nominal tertentu pula. Keuntungan dari treasury bills ini bagi pembeli faktor kepercayaan akan dibayar kembali mengingat diterbitkan oleh bank pemerintah. Di samping jenis surat berharga ini mudah diperjualbelikan, treasury bills diterbitkan di luar negeri, sedangkan Indonesia dapat disamakan dengan sertifikat Bank Indonesia atau SBI yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Yang kedelapan ada repurchase agreement, merupakan bentuk surat berharga yang juga dapat diperjualbelikan dengan suatu perjanjian tertulis bahwa si penjual akan membeli kembali surat-surat berharga tersebut. Pembelian kembali surat-surat berharga tersebut disertai dengan perjanjian, yaitu harga dan tanggal jatuh temponya. Transaksi repurchase agreement ini diperjualbelikan secara diskonto. Instrumen yang diperjualbelikan dapat berharga sertifikat deposito, SBI, SBPU, serta treasury bills. Pasar valuta asing. Apa itu pasar valuta asing? Pasar valuta asing atau sering disebut dengan istilah foreign exchange market merupakan pasar di mana transaksi valuta asing dilakukan baik antar negara maupun dalam suatu negara. Transaksi dapat dilakukan oleh suatu badan atau perusahaan atau secara perorangan dengan berbagai tujuan. Dalam setiap kali melakukan transaksi valuta asing, maka digunakan kurs atau nilai tukar. Nilai tukar ini dapat berubah-ubah sesuai kondisi dari waktu yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti faktor ekonomi dan politik. Di samping dapat dilakukan antar negara, transaksi falas juga dapat dilakukan antar bank dengan nasabahnya seperti transaksi uang kertas asing atau bank notes, travelers, cheque, giro, falas, transfer ke luar negeri atau kegiatan mata uang asing lainnya. Dalam transaksi ini, bank menggunakan kurs jual dan kurs beli, di mana penggunaan kurs dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama itu kurs jual pada saat bank menjual dan nasabah membeli. Yang kedua, kurs membeli pada saat bank membeli dan nasabah menjual. Khusus untuk uang kertas asing atau bank notes, bank menggunakan kurs bank notes. Sedangkan untuk falas lainnya, bank menggunakan kurs devisa umum. Selisih antara kurs jual dan kurs beli yang disebut spread, yang merupakan keuntungan bank, dan dalam praktik selalu kurs jual beli lebih tinggi dari kurs beli. Penentuan kurs pihak perbankan mengacu kepada kurs konversi yang dikeluarkan oleh perbankan setiap hari, ditambah dengan keuntungan yang diinginkan. Penentuan kurs dapat dilakukan secara direct rate dan indirect rate. Direct rate maksudnya adalah penentuan yang menempatkan mata uang domestik di depan mata uang asing. Tujuan dilakukannya transaksi falas yang pertama yaitu untuk transaksi pembayaran. Sebagai contoh, PT Maras importer di Indonesia melakukan pembelian sejumlah barang berupa mesin-mesin dari PT Roche di Jerman. Pembayaran ini dilakukan tergantung dengan sales kontrak yang telah disepakati dan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Apakah menggunakan DM Jerman ataupun dengan rupiah? Jika pembayarannya itu dilakukan dengan mata uang eksportir ataupun DM Jerman, maka falasnya akan terjadi di Indonesia atau pada pihak importirnya. Artinya, transaksi jual beli valuta asing itu terjadi di negara Indonesia. Dalam hal ini, PT Maras harus membeli DM Jerman, kemudian dikirim ke Jerman untuk melakukan pembayaran. Namun, bila pembayarannya itu dilakukan mata uang pembeli di Indonesia dengan rupiah, maka transaksi jual belinya itu terjadi di pihak eksportir ataupun di Jerman, di mana pihak eksportir harus lebih dulu menukarkan rupiah ke DM Jerman. Yang kedua, mempertahankan daya beli.
Kebijakan pemerintah melakukan devaluasi ini bertujuan agar meningkatkan ekspor sehingga barang-barang kita yang di luar negeri menjadi lebih kompetitif. Dengan melakukannya devaluasi, maka nilai tukar rupiah ini diturunkan terhadap mata uang yang didevaluasikan. Akan tetapi, bagi pemegang rupiah di dalam negeri, justru nilai tukar uangnya terhadap mata uang asing malah menjadi turun, dan akibatnya daya beli pun menurun jika dibandingkan dengan falas tersebut. Yang ketiga, mengirim uang ke luar negeri. Transfer ke luar negeri merupakan jasa bank dalam pengiriman ke luar negeri. Sarana yang digunakan dalam pengiriman ini dapat dilakukan dengan telex, telepon, fax email, ataupun sarana lainnya. Pengirim dapat dilakukan dengan menggunakan negara pengirim ataupun negara yang akan dikirim. Jika pengirimnya dalam mata uang negara dituju, maka pertukaran falasnya itu terjadi di negara pengirim. Begitu pula dengan jika pengiriman itu menggunakan negara pengirim, maka transaksinya falasnya itu terjadi di negara tujuan. Yang keempat, mencari keuntungan. Transaksi falas dapat pula dilakukan untuk mencari keuntungan ataupun kemudahan dalam hal berbelanja. Contohnya yaitu untuk mencari keuntungan nasabah dalam menyimpan uangnya bentuk deposito falas ataupun rekening giro falas. Keuntungan dalam hal ini di samping memperoleh suku bunga, nasabah akan memperoleh keuntungan dari kenaikan kurs yang terus-menerus. Keuntungan lainnya bagi nasabah yaitu menyimpan rekening giro falasnya, yaitu dapat menarik ataupun mengeluarkan cek dan biliet giro dalam falas sebagai alat pembayarannya. Rekening giro ataupun deposito falas biasanya diterbitkan dalam falas yang kuat. Pemagaran risiko ataupun hedging. Dalam hal pemagaran risiko ataupun hedging, sering sekali terhadap utang dalam valuta asing. Hal ini akibat dari sering terjadinya kenaikan kurs yang secara terus-menerus. Kenaikan kurs ini dapat meningkatkan nilai pinjaman ataupun utang jika tidak dilakukannya hedging. Dengan dilakukannya hedging, minimal risiko kerugian dapat diperkecil seminimal mungkin. Keenam, yaitu kemudahan berbelanja. Di antara tujuan di atas yang sedang berkembang pesat saat ini adalah untuk tujuan kemudahan dalam hal berbelanja, terutama dalam mereka yang suka berpergian ke luar negeri. Kemudian ini dapat membawa dengan membeli travel check ataupun cek perjalanan. Dengan membawa travel check ini, nasabah dengan mudahnya dapat berbelanja di berbagai tempat ataupun di berbagai negara. Kemudian nominal TC ataupun travel check itu mengikuti kurs yang sedang berkembang. Ini ada 3 jenis-jenis transaksi dalam valuta asing. Yang pertama yaitu transaksi tunai ataupun spot transaction. Nah, yang kedua yaitu transaksi tunggak ataupun forward transaction. Dan yang ketiga yaitu transaksi barter ataupun swap transaction. Yang pertama yaitu ada transaksi tunai ataupun spot transaction. Dalam transaksi spot ini biasanya penyerahan valuta asing ditetapkan 2 hari kerja berikutnya. Misalnya nih, kontrak jual beli falas itu ditutup tanggal 10, maka penyerahannya itu dilakukan tanggal 12. Namun, apabila tanggal 12 itu hari Minggu ataupun hari libur dari negara asal atau home countries, maka penyerahannya itu dapat dilakukan pada hari berikutnya atau eligible date atau tanggal penyerahan. Seperti ini disebut dengan value date. Nah, ada pun 3 cara penyerahan dalam transaksi spot yaitu sebagai berikut ini. Pertama yaitu value today, di mana penyerahannya itu dilakukan pada hari yang sama dengan dilakukannya transaksi. Penyerahan ini sering disebut dengan cash settlement. Nah, yang kedua yaitu value tomorrow. Nah, penyerahan itu dilakukan pada hari kerja berikutnya ataupun sering disebut dengan one day settlement. Yang ketiga yaitu value spot, yaitu penyerahan dilakukan 2 hari kerja setelah diadakan transaksi. Yang kedua yaitu ada transaksi tunggak ataupun forward transaction. Berbeda penyerahan antara transaksi spot dengan transaksi forward. Di mana dalam transaksi forward itu atau sering disebut dengan forward contract, itu penyerahannya itu dilakukan beberapa hari mendatang, baik secara mingguan ataupun bulanan. Transaksi forward ini sering juga disebut dengan transaksi berjangka karena memang memiliki jangka waktu tertentu. Kurs ditetapkan pada waktu kontraknya itu dilakukan.
Tetapi pembayarannya itu beberapa waktu mendatang sesuai dengan jangka waktunya. Akibat dibayarnya dengan jangka waktu, maka rate yang digunakan dalam transaksi forward itu lebih tinggi jika dibandingkan dengan transaksi spot. Transaksi ini sering juga disebut dengan premium, dan bila terjadi yang sebaliknya akan sering disebut dengan diskon. Transaksi forward ini sering dilakukan untuk pemagaran risiko terhadap suatu fluktuasi tingkat ataupun hedging, pertukaran ataupun exchange rate. Nah, yang ketiga yaitu ada transaksi barter ataupun swap transaction. Yang dimaksud dengan transaksi barter ini adalah kombinasi antara pembeli dengan penjual dengan dua mata uang secara tunai yang diikuti oleh pembeli dan menjual kembali mata uang yang sama secara tunai dan tunggak secara simultan dengan batas waktu yang berbeda. Transaksi barter seringkali disebut dengan transaksi tukar pakai suatu mata uang untuk jangka waktu tertentu, dan transaksi barter ini jumlah pembelian suatu mata uang selalu sama dengan jumlah penjualannya. Oleh karena itu, dalam transaksi barter tidak akan mengubah posisi pertukaran keuntungan. Tujuan dari transaksi barter ini yaitu untuk menjaga kemungkinan adanya kerugian yang disebabkan oleh perubahan kurs. Nah, transaksi swap ini dapat dilakukan oleh Bank Indonesia dengan bank atau antara bank dengan nasabahnya. Dengan kata lain, bahwa swap ataupun barter ini merupakan transaksi forward yang dikaitkan dengan transaksi spot ataupun kebalikannya. Selanjutnya yaitu ada margin trading. Nah, margin trading ini adalah kegiatan pembelian falas secara terus-menerus dalam suatu pasar. Misalnya di New York itu untuk kemudian dijual kembali dengan segera di pasar lain dengan harga yang lebih tinggi. Misalnya di Paris. Nah, sistem jual beli falas ini dapat berlangsung secara spot. Secara umum, margin trading ini dilakukan oleh bank dan haruslah memenuhi beberapa persyaratan. Pertama, yaitu dilaksanakan berdasarkan kebijakan direksi bank dan suatu kontrak yang telah disetujui selanjutnya. Yang kedua, margin trading ini dilakukan atas dasar tersedianya margin deposito yang ada. Ketiga, ditetapkan setinggi-tingginya 10% dari modal bank untuk kepentingan bank. Untuk kepentingan nasabah, margin trading ini ditetapkan setinggi-tingginya 10 kali lipat dari margin deposito nasabah yang disetor ke bank. Nah, yang selanjutnya, jika mengalami kerugian 5% dari modal, maka harus segera menghentikan kegiatan margin trading ini dan baru dapat dilakukan kembali setelah memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia ataupun BI. Selanjutnya, margin deposito nasabah merupakan bank harus dicantumkan dalam laporan mingguan ataupun bulanannya. Setelah memenuhi beberapa persyaratan yang tadi, barulah bank dapat melakukan margin tradingnya. Transaksi antara pasar falas dengan pasar uang. Pemilihan dana dalam pasar uang ini selalu berkaitan dengan pasar uang. Artinya, jika kita hendak menginvestasikan uang kita ke dalam pasar uang, maka kita akan selalu mempertimbangkan kegiatan yang terjadi di falas. Demikian pula sebaliknya. Hal ini dilakukan untuk menentukan investasi mana yang paling menguntungkan di pasar uang ataupun di falas. Interaksi antara pasar uang dan falas ini menjadi lebih penting apabila jumlah dana yang ada di dalam itu jumlahnya lebih besar ataupun kondisi ekonomi pada saat yang kurang baik. Nah, contohnya, pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2011 adalah hari libur dan kursnya 1 US dollar sama dengan 9.000. Sementara itu, harga pasar uang itu 17% PA. Pihak investor memiliki dana yang cukup besar untuk diinvestasikan. Nah, pertanyaannya, menurut Anda, investasi mana yang akan dipilih investor, membeli falas ataupun pasar uang? Nah, jawabannya yang pertama itu mencari nilai tambah selama masa libur. Nah, kurs pada tanggal 28 Mei itu satu kurs atau 1 US dollar itu 9.000. Bunga di pasarnya itu ada 17% dari PA. Jangka waktunya itu 28 sampai 31 Mei, berarti ada 3 hari. Nilai tambahnya itu yaitu 3 dikali 17% atau 0,17 dikali 9.000 baru dibagi 360 hari. Hasilnya ada 12,75. Mencari nilai total yaitu dijumlahkan semuanya
Rp9.000 ditambah dengan Rp12,75. Hasilnya adalah Rp9.012,75. Jadi jawabannya yaitu yang pertama, jika kurs itu ditambah dengan nilai tambah lebih besar dari nilai total, hasilnya Rp9.012,75, maka sebaiknya investor membeli falas. Nah, yang kedua, jika kurs ditambah dengan nilai tambah lebih kecil dari nilai total Rp9.012,75, maka sebaiknya investor itu membeli pasar uang. Sekian presentasi kami, maaf bila ada kata yang salah. Semoga hari kita selalu menyenangkan. Salam sehat dan salam sejahtera untuk